Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Colby Covington adalah salah seorang petarung bela diri campuran yang sangat berbakat. Dia sedikit sekali mengalami kekalahan dalam banyak sekali pertandingan, tetapi di sisi lain dia memiliki gaya permainan yang membosankan, dan kisah hidupnya di luar oktagon juga tidak memiliki banyak nilai jual lebih, sehingga pada waktu itu bos dari promotor UFC yaitu Pak Uang Putih itu mengatakan akan menghentikan kontrak dengan Colby Covington. Covington tentu saja pada waktu itu menjadi sangat galau. Bagaimanapun dia berkarir di situ, dia mendedikasikan hidupnya untuk menjadi atlet bela diri campuran. Jadi dia sama sekali tidak ingin untuk kehilangan karirnya. Dia berpikir dan pada akhirnya dia memutuskan untuk membuat sebuah kontroversi. Dia membuat sebuah strategi yang di satu sisi sangat strategis, tetapi di sisi lain benar-benar sangat berbahaya. Yaitu mulai saat itu dia menjadi penjahat. Dia mengatakan kejelekan-kejelekan kepada pihak yang lain. Dia menciptakan kerusuhan, dia menciptakan isu-isu rasial dan sebagainya. Tahun 2017 misalkan setelah dia mengalahkan juara senior dari Brazil, Demian Maia, dia katakan kepada seluruh supporter Brazil di sana bahwa Brazil itu adalah negara buangan dan orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak jauh dari binatang yang kotor. Tetapi dari sanalah karirnya bisa diselamatkan. UFC akhirnya memberikan tanda tangan untuk melanjutkan kontrak dengan Colby Covington. Apa yang menjadi masalah adalah karena sejak saat itu ada banyak sekali jagoan-jagoan UFC yang ingin bertarung dengan Colby Covington karena dia rasis, dan semakin banyak penggemar-penggemar yang menginginkan nonton Colby Covington dikalahkan. Sehingga sejak saat itu nilai jual dari pertarungan-pertarungannya itu menjadi sangat tinggi karena terlalu banyak orang yang ingin menyaksikan dia kalah. Dan ketika dia menunjukkan bahwa di setiap event itu dia selalu menang lagi dan menang lagi, semakin tinggi bayarannya, semakin banyak juga orang yang ingin melawannya, dan semakin histeris orang-orang untuk menyaksikan kekalahannya dia. Dan ya, dia menikmati itu, dia mendapatkan uang yang sangat banyak, kontraknya juga diperpanjang dan sebagainya. Dan semua orang hampir-hampir percaya bahwa dia sepenuhnya jahat, sampai akhirnya ketika dia dikalahkan oleh juara bertahan Kamaru Usman. 2 kali dia bertarung dengan Kamaru Usman dan dua-duanya kalah. Di akhir pertandingan kedua dia mengatakan ada sedikit bocoran kata-kata bahwa ini semuanya adalah bisnis, dan akhirnya banyak juga orang yang terbuka mata hati dan pikirannya bahwa apa yang selama ini Colby Covington katakan itu sesungguhnya adalah bohongan saja, gimmick saja demi mempertahankan karirnya. Ya, tetap aja banyak orang yang membenci karena demi karir dia harus menghancurkan atau menciptakan isu-isu rasial, tetapi di sisi lain ada juga yang memaklumi ya, bagaimanapun inilah yang namanya kehidupan, dan bagaimanapun kebencian itu adalah baik untuk bisnis. Saya harus katakan sekali lagi Baraya bahwa kebencian itu sangat baik untuk bisnis. Sama seperti cinta, kebencian juga bisa mengumpulkan orang dalam jumlah yang sangat besar dalam satu kesatuan dan membuat orang-orang itu menjadi kawanan. Kalau masyarakat itu sudah menjadi kawanan, maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik untuk dieksploitasi. Kalau Baraya seekor paus, Baraya tidak akan mencari krill yang satu-satu, yang individu-individu, tetapi Baraya akan mencari kawanan besarnya. Karena dari situ Baraya hanya dengan sekali mangap, Baraya bisa langsung kenyang. Kawanan itu seperti itu. Kalau Baraya misalkan bisa mengendalikan sebuah kawanan manusia yang sangat besar, maka Baraya bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada memiliki batangan emas. Dan karena itulah Baraya, maka media-media massa di Indonesia termasuk channel-channel YouTube dan sebagainya banyak yang mencari nafkah dengan menyebarkan kebencian. Karena kebencian itu memberikan kepada mereka keuntungan yang sangat luar biasa, akses terhadap kekuatan politik, akses terhadap ekonomi, akses terhadap orang-orang besar dan sebagainya. Karena ketika mereka menyebarkan kebencian, mereka telah menciptakan kawanan, dan kawanan itu bisa dieksploitasi sesuka hati mereka. Kita akan bahas di sini Baraya, kita akan sama-sama berintrospeksi diri apakah kita termasuk kawanan yang dieksploitasi itu ataukah kita adalah orang-orang yang merdeka. Jadi simak videonya sampai tuntas. Ayo kita mulai. Baraya, sekitar setahunan yang lalu saya berbincang dengan salah seorang pemilik channel oposisi yang sudah cukup besar. Kita ngobrol panjang dan ditemukanlah sebuah pernyataan bahwa sebenarnya
sebagai manusia dia tidak terlalu membenci pihak yang menjadi lawan politiknya itu. Dia biasa-biasa aja, dia hanya ingin menyampaikan aspirasi dari kelompok dan pribadinya saja, itu saja. Jadi sebenarnya dalam banyak hal dia setuju pada pemerintah, dalam hal yang lain dia tidak setuju, dalam banyak hal dia ingin menyampaikan kritik terhadap kelompoknya, dan begitu seterusnya. Ya, sama seperti manusia yang lain. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Dia tetap terpaksa dalam tanda kutip untuk terus-terusan menyampaikan kebencian-kebencian di media sosial untuk mengarahkan manusia pada satu view tertentu dan mengabaikan viewers yang lain. Dan ya, dari situ dia mendapatkan cuan yang cukup dan mendapatkan subscriber yang banyak dan sebagainya. Dia katakan bahwa saya tidak mungkin bisa menjadi objektif. Karena apa? Karena saya sudah diikuti oleh jutaan orang. Jadi kalau misalkan saya mengutarakan kalimat-kalimat yang menjadi objektif saja sedikit, maka saya justru tidak dikatakan tidak objektif, dan kemudian banyak subscriber saya yang akan meninggalkan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertimbangannya itu adalah pertimbangan ke arah sana. Jadi dia itu kejepit. Kemudian di sisi lain kita juga bisa mengetahui ada channel yang sangat besar, buzzernya pemerintah, diklaim sebagai buzzernya pemerintah. Di sana diisi oleh orang-orang yang sebenarnya secara akademik itu luar biasa. Ada dosen, ada wartawan senior, kemudian bahkan ada ustadz, kiai dan sebagainya, itu numpuk di situ. Kemudian apa yang dibicarakan di sana? Ya, semuanya menceritakan tentang kebaikan-kebaikan pemerintah dan menjelek-jelekan oposisi. Bagaimanapun ceritanya pasti seperti itu. Saya tahu awalnya mereka itu sesungguhnya punya niat yang baik, yaitu mereka ingin mempertahankan demokrasi di Indonesia, atau kalau bisa meningkatkan kualitasnya, kemudian mencoba untuk menghalang-halangi orang-orang radikal untuk masuk lebih dalam lagi terhadap akses kekuasaan dan sebagainya. Ya, awalnya memang seperti itu. Tetapi ketika mereka sudah mendapatkan banyak subscriber, kemudian banyak penonton, kemudian mereka juga mendapatkan uang dari atas dan sebagainya, maka mereka tergencet, mereka gak bisa lari lagi. Jadi di belakang mereka didorong oleh jutaan orang yang fanatik pada satu pendapat tertentu, sedangkan di depan mereka ditarik-tarik oleh kepentingan-kepentingan politik yang memberikan kepada mereka nafkah. Ya, karena itu apa? Ya udah, idealisme mereka, gagasan mereka, kecerdasan mereka, intelijensi mereka, dan keberpendidikan mereka itu semuanya dikorbankan. Yang penting mereka akhirnya menyebarkan kebencian untuk satu sisi, untuk satu kelompok tertentu. Begitulah seterusnya. Saya yakin sepenuhnya bahwa di antara mereka itu banyak yang sesungguhnya ingin dalam tanda kutip taubat, atau setidaknya menjadi lebih objektif gitu. Tetapi saya juga berpikir bahwa untuk kebanyakan orang, kalau misalkan ada di posisi itu, mereka juga tidak akan bisa keluar. Mereka ditarik dari atas dan didorong dari bawah. Susah sekali. Dan kalau misalkan kita masuk pada ranah sosiologi misalkan ya, ranah yang dikuasai oleh salah satu pak dosen di sana itu, di dunia ini, dalam setiap masyarakat itu ada yang namanya minoritas kreatif. Minoritas kreatif itu adalah orang-orang yang berpikir, dan orang-orang itulah yang pada akhirnya mengendalikan kemana peradaban itu akan diarahkan. Jadi kalau misalkan kita mengenal peradaban barat, misalkan kita sepakat sepenuhnya bahwa kebanyakan orang-orang barat itu belah-belah juga, masa mengambang, sama seperti kebanyakan kita. Jadi nggak punya tujuan, nggak punya apa, mereka ya untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari gitu. Yang mengendalikan mereka itu adalah minoritas kreatifnya, orang-orang besarnya itu. Nah, atau kalau misalkan kita melihat peradaban Yunani kuno, misalkan kan kita hanya mengenal Aristoteles, Plato, yang gitu ya, Thales gitu ya. Padahal kan ada jutaan orang atau ratusan ribu orang Yunani pada waktu itu. Tetapi kita mengabaikan mereka, yang kita hanya mengenalnya orang-orang yang tadi itu, yang akhirnya memunculkan peradaban. Jadi sebagian besar populasi dari peradaban Yunani itu adalah orang yang tidak dikenal karena tidak menghasilkan apapun. Hanya orang-orang tertentu saja yang kita ketahui karena mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. Dimanapun kejadiannya selalu seperti itu. Setiap masyarakat itu pasti ada minoritas kreatif, sedikit orang yang mengendalikan, dan mayoritas massa yang disebut sebagai massa mengambang. Nah, minoritas kreatif itu idealnya harus mengarahkan masyarakat masa mengambangnya itu kepada peradaban yang lebih agung, kepada peradaban yang lebih tinggi. Tetapi ada kasus-kasus tertentu, dan ini banyak terjadi, di mana minoritas kreatif itu pada akhirnya dikalahkan dan kemudian dijajah, dikuasai oleh orang-orang yang tidak terlalu beretika tetapi memiliki akses terhadap kekayaan, terhadap uang. Begitu. Dan kalau sudah seperti itu, biasanya peradaban menjadi mundur. Nah, itulah yang terjadi di negeri tercinta kita ini, Indonesia. Jadi ada orang-orang yang cerdas, ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang seharusnya menjadi minoritas kreatif yang mengarahkan peradaban maju ke depan, mengejar Elon Musk, mengejar Mark Zuckerberg dan lain sebagainya, tetapi mereka mengabaikan itu semua karena mereka memilih untuk menebarkan kebencian kepada anggota-anggota gengnya itu untuk membenci satu pihak tertentu. Jadi akhirnya orang-orang pinter di Indonesia
itu pecah jadi dua kubu, jadi dua haluan, kemudian mereka ribut. Padahal sebenarnya mereka itu punya energi yang cukup sebenarnya untuk bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih maju, tetapi mereka mengabaikan itu karena mereka lebih peduli pada kelompok-kelompoknya. Jadi dalam konteks ini, buku El Prince-nya Machiavelli itu masih benar-benar menjadi buku rujukan utama mereka gitu. Itu ada tukang pempek. Nah, tapi gini Baraya, sekarang kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang yang independen secara berpikirnya, atau kita termasuk masa mengambang itu? Sebenarnya ada banyak cara untuk mengetahui itu, tapi saya akan ajukan di video ini satu saja, tentang bagaimana karakteristik orang yang masa mengambang, orang yang dikendalikan otak dan pikirannya itu untuk kepentingan satu pihak tertentu. Yaitu dengan apa? Dengan kebencian yang tadi di awal itu. Jadi begini Baraya, apa yang dimaksud dengan kebencian? Kebencian itu adalah rasa tidak suka yang sangat mendalam secara afeksi, yang dimiliki oleh manusia karena manusia itu berusaha untuk mempertahankan kehidupannya. Itu definisi dari kebencian menurut psikoanalisis. Jadi maksudnya begini Baraya, kita benci sama satu pihak tertentu karena pihak itu mungkin saja akan membahayakan diri kita, dan kita harus mempertahankan diri kita itu dengan cara menjauhi atau melawan sesuatu itu. Jadi ada orang yang takut pada kegelapan karena kita menganggap bahwa kegelapan itu membuat kita tidak bisa melihat, dan karena itu kita menjadi rentan dan mudah saja dihabisi, misalkan seperti itu. Atau kita benci pada seseorang karena seseorang itu pernah memberikan kerugian yang sangat besar kepada kita, sehingga kita harus mempertahankan diri kita. Jadi definisi kebencian itu adalah seperti itu. Nah, tetapi dalam konstruksi sosial, kebencian itu sebenarnya diatur. Bukan karena masalah biologis dan psikologis yang tadi itu, tetapi diatur. Nah, kalau ada orang yang membenci dan kebenciannya itu diatur, maka itulah masa yang mengambang itu. Masa yang tidak produktif, nggak ngapa-ngapain, tetapi dia ada hanya untuk kepentingan orang-orang yang lebih besar. Begitu. Saya ambil contohnya seperti inilah Baraya, ini simple ya. Baraya benci nggak sama Yahudi? Gitu, benci nggak sama Yahudi? Kalau Baraya bilang, iya saya membenci, nah saya tanya, emang apa alasannya? Kan Yahudi itu nggak mengancam kehidupan Baraya. Kalau Baraya ketemu sama mereka, mereka juga baik-baik saja. Bahkan Baraya selama ini juga menggunakan produk-produk Yahudi dan santuy-santuy aja dengan itu, menikmati dengan itu kan. Jadi kenapa harus benci Yahudi? Oh iya itu, karena Yahudi itu menghabisi orang-orang Palestina, menjajah orang-orang Palestina di sana, sehingga orang-orang Palestina itu menjadi menderita. Misalkan alasannya seperti itu. Itu kan salah paham. Yang menjajah Palestina itu bukan Yahudi, tetapi Zionis. Dan kalaupun misalkan Baraya mengatakan bahwa saya membenci karena membela Palestina, itu juga kebohongan, karena Baraya kan nggak kenal sama orang Palestina. Kebanyakan di antara Baraya tidak mengenalnya, dan kalaupun Baraya mengenalnya, Baraya tidak memiliki ikatan yang cukup intensif dengan mereka. Dan karena itu, maka sebenarnya kesamaan identitas antara mereka dengan Baraya, misalkan gara-gara sesama Muslim gitu, itu sebenarnya adalah konstruksi sosial kan, bukan gara-gara Baraya benar-benar membenci Yahudi, dan bukan gara-gara Baraya membela Palestina. Sebenarnya kan seperti itu. Dan kalau urusannya adalah karena agama, kan sebenarnya agama juga tidak ngurusin soal kebencian terhadap Yahudi. Orang istri Nabi Muhammad aja salah satunya itu adalah orang Yahudi gitu kan. Ya, tapi kan kenapa ada konstruksi kita untuk membenci Yahudi? Nah, disitulah kita bisa membedakan mana orang yang berpikir secara independen dan mana yang kebencian dan rasa cintanya diatur dan disetir sama pihak yang lain. Nah, maka kesimpulannya, kalau Baraya misalkan untuk membenci saja Baraya diatur oleh konstruksi sosial, maka Baraya itu adalah masa mengambang yang tadi itu. Baraya nggak ngerti apa-apa, tapi otaknya diisi, dan kemudian Baraya harus mencintai satu pihak, bukan gara-gara secara internal Baraya menyadari harus mencintai, atau Baraya membenci bukan gara-gara secara internal Baraya setuju bahwa dia harus dibenci, enggak. Tapi gara-gara ada pihak yang lain yang mengompori dan mengambil alih otak Baraya, sehingga Baraya harus mencintai dan membenci pihak yang lain. Jadi kalau misalkan ada di antara Baraya, misalkan, wah kadrun itu kurang ajar, itu otaknya dong-dong dan sebagainya. Kalau Baraya ketemu sama orang kadrun asli, kemungkinan baik-baik saja, damai-damai saja. Kemungkinan orang kadrun yang Baraya maksud itu orangnya taat, soleh, baik, ya kemungkinannya seperti itu. Tetapi di media sosial kenapa Baraya jadi membenci mereka ya? Ya karena Baraya sendiri juga nggak tahu kenapa Baraya membenci. Baraya hanya tahu bahwa Baraya membenci karena otak Baraya itu memang sudah dikuasai oleh orang-orang yang mewajibkan Baraya untuk membenci kadrun. Bahkan istilah kadrun sendiri kan bukan Baraya yang memberi namanya kan. Baraya setuju aja dengan istilah itu kan. Nah, artinya otak Baraya itu dalam konteks itu adalah diatur sama pihak yang lain itu. Begitupun sebaliknya, ada orang yang menyebut itu buzzer RP, mikirnya duit terus. Ya, itu kan sebenarnya adalah
satu identitas dengan Baraya. Banyak di antara yang buzzer, kadrun dan sebagainya itu satu iman yang sama, satu agama yang sama, bisa jadi satu etnis yang sama, identitasnya semuanya sama. Satu-satunya hal yang membedakannya itu adalah kepentingan-kepentingan politik yang mengatur mereka semua. Sekarang mari kita analisis fenomena-fenomena di dunia politik saat ini. Kita misalkan cari siapa yang oposisi terhadap pemerintah. Sebenarnya yang oposisi terhadap pemerintah itu bukan orang yang satu tujuan, satu gagasan, satu pemikiran, satu latar belakang. Mereka semuanya berbeda-beda. Ada seorang bisnismen yang gagal tapi pengen kelihatan berhasil, ada filosof yang gagal mendapatkan pekerjaan, ada orang-orang yang sangat mencintai Habib Rizik tapi dipenjara terus beliaunya dan sebagainya, itu berkumpul dalam satu kesatuan. Kenapa mereka bisa berkumpul dalam satu kesatuan? Karena mereka membenci pihak yang sama. Jadi kebencian itu sama seperti cinta, telah mengumpulkan orang yang latar belakangnya beda dalam satu kesatuan yang sama. Kalau sudah dikumpulkan, maka mereka dijadikan kawanan. Kalau sudah dijadikan kawanan, maka mereka bisa dieksploitasi sesuai keinginan orang-orang yang mau mengeksploitasinya. Kita pindah ke kelompok yang satunya lagi, yang misalkan pro terhadap pemerintah. Apakah mereka benar-benar pro terhadap pemerintah? Iya, tapi alasannya itu banyak, beda-beda gitu. Ada yang bisnisnya jadi lancar gara-gara pemerintahan yang sekarang, ada yang dikasih jabatan sama pemerintah sebagai komisaris gitu ya, dan sebagainya. Ada yang dikasih uang, ada yang gara-gara suka, gara-gara satu etnis atau lucu sama luar biasa orang ini suka masuk ke gorong-gorong dan sebagainya. Kan jadi orang itu sebenarnya beda-beda untuk memilih satu pihak dan membenci satu pihak itu beda-beda. Tapi kenapa mereka bersatu? Karena mereka disatukan oleh kebencian yang sama terhadap pihak lawannya itu. Makanya siapa yang menentukan, siapa yang menciptakan mereka menjadi kawanan-kawanan itu adalah orang-orang yang lebih besar itu. Siapa orang-orang yang besar itu? Ya urusan nanti, itu mah yang jadi masalah adalah Baraya. Kenapa Baraya jadi masa mengambang yang hidup dan matinya adalah untuk kepentingan-kepentingan mereka? Kenapa Baraya punya teman, punya keluarga, punya orang yang satu identitas, satu iman, satu apa, tapi pecah gara-gara kepentingan politik yang berbeda? Kenapa Baraya seperti itu coba? Kan Baraya itu sebenarnya punya pikiran sendiri yang seharusnya bisa mandiri dan independen, tetapi Baraya lebih memilih untuk berpihak pada satu pihak. Kemudian dasar lu kadrun, gak punya malu, otaknya di mana, bla bla bla, itu buzzer RP, duit terus, itu otaknya itu bla bla bla. Kalau Baraya misalkan mengejek ada orang buzzer gitu, oh buzzer ini demi duit mereka harus menyebarkan kebencian. Mereka menyebarkan kebencian, oke, tapi dapat duit. Mereka dapat dosa iya, tapi lumayan dapat duit. Lah Baraya menyebarkan kebencian tapi nggak dapat duit. Kan lebih kacau lagi Baraya. Karena apa? Karena otaknya dikuasai. Baraya jadi kawanan. Kalau sudah jadi kawanan, dieksploitasi semau mereka demi mendapatkan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Kenapa harus mendapatkan kepentingan politik tertentu? Karena kalau Baraya sudah mencapai puncak dari kekuatan politik, maka Baraya mendapatkan akses kekuasaan atas uang. Kalau Baraya sudah mendapatkan uang, maka Baraya bisa membeli apapun, termasuk jiwa-jiwa dari orang-orang yang masa mengambang. Sebenarnya berapa sih nilai dari masa mengambang? Ya mengambang. Baraya tahu kan mengambang? Ya itu nilainya segitu. Makanya Baraya jangan jadi seperti itu. Menjadilah orang-orang yang independen. Menjadi orang-orang yang dewasa. Berpikir tidak berpihak kecuali Baraya menginginkan. Dan kecuali Baraya memang mempertimbangkan keberpihakan itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.